Baik Prof, sedikit saya melampirkan bahwa latar belakang dari Prof Sidik adalah beliau merupakan guru besar emeritus Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Iya. Beliau juga pernah mendapat penghargaan sebagai apoteker inspirator dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai tokoh visioner 2012 dalam pengembangan sistem kekayaan intelektual di Indonesia, diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2012 di Istana Negara Republik Indonesia. Kepada kami persilahkan. Pertama, mengucapkan terima kasih masih diundang oleh panitia. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ferry dan Pak Tantan yang bisa memberikan informasi mengenai paten dan produknya. Saya memberikan sesuatu itu adalah pengalaman hidup saya saja, bahwa Indonesia yang sudah dikenal lama dengan keanekaragaman hayatinya, ya, bermanfaat. Saya merasakan manfaat keanekaragaman hayati itu sejak zamannya Bung Karno. Ya, saya dicekoklah waktu itu. Saya sudah kelas 6 SD waktu itu, tahun 45, dengan jamu, ya. Waktu itu, ya, lalu kita begitu SMA selesai, saya langsung masuk ke jurusan farmasi. Lalu kita lihat bahwa keanekaragaman hayati Indonesia ini memang hebat. Ternyata ada 30.000 jenis keanekaragaman hayati tumbuhan. Dan 750 jenis tumbuhan itu termasuk tumbuhan obat tradisional. Ya, dan dipakai oleh berbagai keanekaragaman suku. Di Indonesia ini ada kurang lebih 1.340 suku. Ya. Dan keanekaragaman indigenous medicine, obat tradisional. Jadi itu yang merupakan saya belajar farmasi. Mau tahu mengapa temulawak itu bermanfaat. Ya, sedemikian rupa saya oleh Pak Ramli waktu itu berkeliling dari Sabang sampai Merauke untuk memberikan inovasi, membangun budaya riset hayati yang inovatif dan kreatif, berorientasi produk, paten, dan pasar. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa pembicara. Yang kedua, Indonesia pertambahan penduduknya yang sangat besar, yaitu tahun 45 itu penduduk Indonesia 50 juta. Tahun 2020 Pak Jokowi menyebutkan 270 juta. Bayangkan kalau kita mau menjual suatu produk, ya, marketingnya besar sekali, 270 juta. Terus kita mengenal obat tradisional Indonesia yang dikenal dengan jamu. Dengan jamu ini saya bisa berkeliling Asia Tenggara, berkeliling Eropa. Mereka itu mau mengenal what is jamu Indonesia itu. Ya. Sekarang untuk menjaga kesehatan memang sampai sekarang sebagai budaya, sebagai obat asli Indonesia, obat jamu ini masih terus dipakai, diminati oleh banyak penduduk. Ya. Penelitian itu harus berorientasi dari OT, obat tradisional, menjadi obat konvensional yang bisa dipakai oleh dalam kesehatan secara formal. Ya. Jamu dikenal
sejak zaman penjajahan zaman Belanda. Ya, VOC itu membuat buku namanya Materia Medica. Sekarang karena banyak peneliti mengenai obat tradisional, waktu itu tahun 1910, tahun 1990, itu kita membentuk Pokjanastoi, kelompok kerja obat tradisional Indonesia. Terus 2 tahun kemudian ada lagi Perhiba, Perhimpunan Peneliti Bahan Obat Alam Indonesia. Sekarang justru waktu SBY dan saya mendapat penghargaan di kepresidenan, yaitu ada salah satu dokter yang senang dengan pengembangan jamu. Dibuatlah PDHI, Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. Di era COVID ini ada dokter lagi, yaitu Perhimpunan Dokter Pengembangan Obat Jamu Indonesia. Jadi berbeda-beda, tapi kedua-duanya tetap mengembangkan jamu Indonesia. Ya. Jadi istilahnya saya bisa berkembang itu karena jamu. Misalnya Kiranti Kursil untuk obat liver, penyakit liver, itu Kursil waktu itu. Kursil, kurkuma, sidik, liver. Itu waktu itu. Waktu itu belum ada vaksin untuk penyakit liver. Jadi saya mau memberitahukan kepada para peneliti kalau kerjasama itu harus ada kerjasama dan yang ditulis secara formal. Jangan seperti saya hanya diberikan aja nanti dapat sekian gitu ya. Tapi harus ada dinotaris membuat kerjasama dengan industri itu. Dan sampai sekarang saya itu masih di usia dini ini, saya masih diundang oleh beberapa R&D berbagai industri farmasi yang meminta bagaimana mengembangkan R&D jamu. Ya, kita mengetahui kurang jelas ya. Ininya, saya lihat dulu. Kurang jelas. Ya, 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 ya ini. Ini kita di era Jokowi yaitu JKT, jahe, kunyit, dan temulawak. Beliau selalu minum JKT. Sekarang JKT menjadi minuman herbal yang terkenal karena era Jokowi itu. Ya, ke saya banyak yang meminta supaya produk ini dan ditambah-tambah dengan berbagai simplisia yang lain. Barangkali ya industri farmasi diharapkan mengurangi impor. Karena sampai sekarang ini industri farmasi di Indonesia itu 90% mengimpor. Ya, sekarang Pak Jokowi meminta supaya tadi ada peneliti yang mengatakan obat omai modern asli Indonesia dan jamu jangan diperdebatkan lah ya. Omai biarin omai, jamu silakan omai. Kita mengetahui bahwa fitofarmaka itu biayanya besar sekali, uji kliniknya itu besar sekali. Saya mendapat pengalaman bahwa pada suatu waktu itu uji klinik
ingat 600 juta. Keduanya kan harus 2 kali berbeda rumah sakit. Kedua kalinya uji klinik itu minta 1,2 miliar. Jadi tidak dilakukan uji klinik yang kedua, tapi jadi obat herbal terstandar. Ya. Kita mengerti bahwa ada perbedaan herbal dengan obat modern. Kalau herbal itu tanaman obat terdiri atas berbagai senyawa kimia. Ya, sedangkan obat konvensional, obat modern itu terdiri atas satu senyawa kimia. Kenapa bisa begitu bermanfaat? Ada teori yang disebut namanya SEES. Begitu banyaknya senyawa kimia dalam suatu herbal, bekerjanya kalau sampai ke penyakit, sampai yang lainnya side effect eliminating, yang dieliminate. Nah, kedua, second SES, secondary effect enhancing substance. Justru yang lainnya itu meningkatkan aspeknya, manfaatnya gitu. Jadi jamu itu jangan diperkirakan hanya untuk preventif saja, tapi juga bisa kuratif. Ya, saya kira ya, saya simpulkan saja karena sudah banyak ya. Jadi saya kira ini formula dasar sudah, kita penggunaan obat asli Indonesia sudah. Saya simpulkan saja. Ya. Kesimpulan, memperhatikan pengobatan dengan herbal saat ini makin pesat, maka menjadi tantangan untuk kita teliti dari hulu sampai hilir yang terintegrasi antar disiplin ilmu sehingga menjadi sediaan herbal medik. Terima kasih.